adalah musahabah, yakni kebersamaan. Misalnya Zaid keluar bersama keluarganya, maknanya Zaid keluar dengan ditemani keluarganya. Yang keempat, makna yang keempat dari ba adalah muqabalah, yakni menukar. Misalnya, aku membeli ini dengan ini, maknanya aku menukar barang dengan uang. Wal khamis, yang kelima, maknanya adalah ta'diyah, yakni menjadikannya sebagai objek. Misalnya, aku memergikan Zaid, maknanya aku membuatnya pergi. Yang keenam adalah maknanya dzarfiyah, menjadikan tempat. Misalnya, aku menduduki masjid, maknanya aku duduk di dalam masjid. Wasami'u zaidatun. Makna yang ketujuh adalah zaidah, yakni hanya sekadar tambahan. Misalnya, apakah Zaid berdiri, maknanya adalah sama dengan tanpa ada huruf ba, yakni hal Zaidun qa'imun, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kafa billahi syahidan, maknanya adalah kafallahu syahidan. Dan maknanya yang terakhir, yaitu yang kedelapan, adalah tafdhiyah, sebagai sumpah. Misalnya, demi bapak ibuku, maknanya bapak ibuku menjadi tebusanmu. Kemudian kita masuk kepada huruf yang kedua, huruf jar. Yang kedua adalah min, dan dia juga memiliki beberapa makna. Makna yang pertama, ibtida'il ghayah, yakni permulaan. Misalnya, aku berjalan dari Basrah ke Kufah, maknanya adalah perjalananku bermula dari Basrah dan berakhir di Kufah. Hal ini bisa diketahui dengan cara meletakkan kata ibtida' di posisi huruf min tersebut. Makna yang kedua adalah tabyinul jinsi, yaitu untuk menjelaskan jenis. Misalnya firman Allah Ta'ala, fajtanibur rajasa minal ausan, yakni jauhilah najis dari jenis berhala. Maknanya adalah najis tersebut adalah berhala itu sendiri. Atau khatamun min fiddah, cincin dari perak. Hal ini bisa diketahui dengan cara meletakkan alladzi di posisi huruf min. Yang ketiga adalah tab'id, untuk menunjukkan sebahagian. Misalnya, aku minum dari air, maknanya adalah sebagian air. Dan aku mengambil dari dirham, maknanya adalah sebagian dirham. Hal ini bisa diketahui dengan cara meletakkan ba'du di posisi min. Yang keempat bermakna fi, sebagaimana firman Allah, iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, artinya apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat. Kemudian yang kelima, ketika ia sebagai tambahan. Misalnya pada kalimat, tidak ada seorang pun yang mendatangiku. Ini bisa diketahui jika dihilangkan huruf min, maka makna aslinya tidak akan rusak. Kemudian huruf jar yang ketiga adalah ila, dan ia memiliki dua makna. Makna yang pertama, intiha'il ghayah, yakni akhir dari sebuah tujuan. Misalnya, aku berjalan dari Basrah ke Kufah, maknanya adalah akhir perjalananku dari Basrah menuju Kufah. Makna yang kedua adalah ma'a, dan ini jarang,
sebagaimana Allah berfirman, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dia akan menambah kekuatan bersama kekuatanmu. Allah Ta'ala berfirman, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Dan janganlah kamu memakan harta mereka bersama hartamu, atau semisal itu. Huruf jar yang keempat adalah fi, dan ia memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah zarfiyah, untuk menunjukkan suatu tempat, yakni menempatkan sesuatu di suatu tempat yang nyata, atau hanya kiasan saja. Contoh untuk nyata adalah air di dalam kendi atau uang di dalam saku. Adapun contoh untuk kiasan, keselamatan ada dalam kejujuran, atau sebagaimana kecelakaan juga ada dalam kedustaan. Makna fi yang kedua adalah bermakna ala, dan ini jarang, sebagaimana firman Allah, wala usallibannakum fi juzu'in nakhli, yakni akan kusalib kalian di atas pangkal pohon kurma. Huruf yang kelima yaitu lam, dan ini memiliki beberapa makna. Yang pertama maknanya adalah tamlik, yakni kepemilikan. Misalnya harta ini milik Z. Yang kedua maknanya adalah taksis, yakni pengkhususan. Misalnya pelana ini khusus untuk kuda. Makna yang ketiga adalah ta'lil, untuk menunjukkan sebab. Misalnya aku memukul Z untuk mendidiknya. Makna yang keempat adalah bermakna an, jika diucapkan setelah lafal qala. Sebagaimana firman Allah, qala alladzina kafaru lilladzina amanu. Orang-orang yang kafir membicarakan tentang orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang beriman di sana tidaklah hadir, dan orang-orang kafir membicarakan mereka. Buktinya adalah kelanjutan ayat ini, lau kana khairam ma sabaquna ilaih. Seandainya Al-Quran itu baik, maka mereka tidak mungkin mendahului kami beriman kepadanya. Maka kata mereka di sana menunjukkan bahwa orang-orang yang mukmin tidak hadir di tempat tersebut. Kemudian makna yang kelima adalah hanya sekadar tambahan. Allah berfirman radifalakum, maknanya radifakum, yakni mendatangimu. Yang keenam bermakna setelah, sebagaimana firman Allah, aqimis salata lidulukis syamsi, dirikanlah salat setelah matahari tergelincir. Makna yang ketujuh adalah al-ghair, selain, sebagaimana firman Allah, la yujalliha liwaktiha, tidak ada yang mampu menjelaskan hari kiamat kapan waktunya. Maknanya selain waktunya. Namun di sini kita lihat ada catatan kaki, di mana Ibnu Hisham di kitabnya Mughnil Labib menyebutkan bahwa makna lam pada ayat ini fi, dan kita bisa membandingkan bahwa makna fi ini lebih bisa dipahami. Huruf jar yang keenam adalah huruf rubba. Huruf rubba bermakna taklil, yakni sedikit. Kemudian ia berhak berada di awal kalimat, yang khusus digunakan hanya untuk isim nakirah yang diberi sifat. Misalnya di sini, rubba rajulin karimin laqituhu, sedikit orang yang dermawan yang aku jumpai. Tapi di sini ada catatan kaki bahwa inilah pendapat jumhur ulama. Ibnu Malik mensahihkan bahwa maknanya litaksir, yang artinya banyak.
Ibnu Malik di sini mengutip perkataan Sibawayh bahwa ia bermakna sedikit itu jarang, karena ia bermakna sedikit menurut bahasa. Namun menurut uruf, yakni menurut kebiasaan orang Arab, dia bermakna banyak. Huruf jar yang ketujuh adalah ala, dan dia bermakna tinggi. Misalnya Zaidun ala satihi, Zaid di atas loteng, dan alaihi dainun, dia